Sinarmas Land. Sinarmas Land merupakan salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia. Sudah banyak produk yang dihasilkan, mulai dari kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan pariwisata, hingga kota mandiri dan masih banyak lainnya yang tidak hanya tersebar di Indonesia, tapi sampai ke mancanegara. Nah, saat ini pemirsa, saya sudah berada di kawasan andalan Kota Mandiri milik Sinarmas Land. Apalagi kalau bukan Kota Mandiri BSD City. Halo Ibu. Halo. Ketemu lagi kita Ibu. Yes. Bu, tadi kan aku udah keliling-keliling nih Bu. Udah jalan-jalan ya? Udah jalan-jalan. Terus aku tuh berpikir, kok bisa ya BSD City ini serame ini gitu. Apa sih sebenarnya yang diberikan oleh BSD City gitu ke masyarakatnya? Boleh nggak sih Bu kalau aku mau tahu? Baru tahu ya? Rame banget. Rame banget. Oke, Boleh ya? yuk kita ngobrol-ngobrol yuk. Lebih Boleh. detail yuk dalam ya. Oke. Kita lewat sana ya Bu ya? Yuk, sip. Yuk. Bu Evelyn, ini kan saya udah sempat berkeliling ke sekitar BSD City. Saya lihat nih rame banget Bu, aktif banget, sibuk banget gitu kayaknya masyarakat. Apa sih sebenarnya yang membuat masyarakat tuh ramai untuk melakukan aktivitas atau bahkan tinggal di BSD City Bu? Oke, jadi tadi udah jalan-jalan ya Iya. sebelumnya ya. Jadi kalau mau ditanya kenapa sih mungkin simpelnya adalah kenapa sih BSD City jadi kayak pilihan gitu ya saat ini ya untuk orang-orang ya. Ada beberapa hal sih yang kita garis bawahi gitu ya. Antara lain pertama aksesibilitas ke BSD nih itu udah mumpuni banget. Ya, jadi ada beberapa akses sehingga bisa ditempuh baik orang yang mau datang maupun dari orang BSD yang mau beraktivitas ke Jakarta misalnya itu udah banyak sekali akses pilihannya. Yang kedua infrastrukturnya lengkap banget. Termasuk juga fasilitas untuk public transport itu juga lengkap banget ya, nanti kalau misalnya sempat kita jalan-jalan ya. Kemudian yang ketiga itu gini, selain membangun daripada gedung, membangun daripada infrastruktur gitu, yang tidak dilupakan adalah unsur greennya. Oke. Jadi semuanya itu baik itu misalnya perkantoran, baik itu perumahan, baik itu komersial, itu tetap mengusung ada unsur greennya. Jadi orang benar-benar nyaman di sini. Oke. Kemudian yang terakhir adalah selain daripada hunian yang tadi disebut-sebut ya, orang menjadi pilihan nih sekarang BSD juga di sini banyak sekali komersial, bahkan ada leisure juga kayak contohnya seperti amusement park, theme park itu besar dan cukup banyak di sini. Oh gitu, Bu. Ini berbicara tentang mobilitas yang tinggi. Tadi Ibu menyampaikan bahwa di sini akses ke Jakartanya sudah lebih mudah. Boleh dong Bu dijabarkan nih akses-akses apa aja yang dimiliki oleh BSD City khususnya untuk ke Ibu Kota Jakarta? Untuk ke Jakarta ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat yang paling penting tuh dan tentunya sangat mempermudah orang saat ini tuh ya, kita bicara toll road lah ya. Gitu. Saat ini kita ada toll road Jakarta Merak dan Pondok Indah BSD yang terintegrasi di JOR Suta, JOR ke bandara gitu ya. Kemudian ada satu nih yang paling baru banget ya, itu tol Serbaraja, Serpong Balaraja itu yang exitnya itu tepat banget di samping Aeon BSD. Yang nantinya itu akan terintegrasi juga dengan kawasan intermoda kita, gitu loh Mbak. Oke, kalau berbicara tentang infrastruktur nih, infrastruktur apa jadinya yang sudah disediakan oleh Sinarmas Land untuk mempermudah masyarakat melakukan aktivitas? Infrastruktur lengkap sebenarnya ya. Apa aja tuh Bu? Jadi kalau misalnya saya highlight yang paling apa ya, yang paling anyar lah ya, yang paling bukannya paling baru sebenarnya sudah ada ya. Kemudian tapi terus improve, terus bertambah, itu kita punya yang namanya Intermoda BSD City. Gitu. Jadi di Intermoda ini itu merupakan sebuah layanan publik ya kalau boleh dikatakan yang mengintegrasikan antara KRL dengan shuttle bus yang ada gitu ya. Dan juga dia akan melalui Intermoda, Pasar Modern Intermoda BSD City, kawasan niaga terpadu dan juga universitas beserta hunian di sekitarnya gitu. Dan itu merupakan saat ini merupakan proyek TOD yang paling oke, yang paling baik yang ada di Indonesia, yang diharapkan ke depannya 25 hektar Intermoda ini juga merupakan nanti menjadi proyek percontohan untuk di Indonesia. Oke, ke depannya Bu, apalagi yang mau dibangun terkait infrastruktur? Selain daripada itu, kalau infrastruktur itu bakal banyak banget ya.
nanti juga kita akan bertambah nih akses tol kita gitu ya. Tapi di sisi lain udah agak lama sih ya, pasar modern BSD City yang menjadi proyek percontohan. Sebenarnya itu sudah jadi proyek percontohan dari Kementerian Perdagangan karena itu merupakan salah satu pasar terbaik yang ada di Indonesia. Dan juga di Sinar Maslen sendiri itu kita ada namanya pelatihan pasar rakyat school bagi para pedagang secara berkala. Jadi bukan cuma infrastruktur yang di-develop, tapi juga human-nya kita ikut develop. Iya, saya pernah sih Bu ke pasar itu, bersih banget ya Bu ya? Iya, itu rasa supermarket ya? Iya, rasa supermarket padahal pasar. Yes. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang bersih, nyaman, ini sesuai juga sama image yang dibangun oleh Sinar Maslen, yang dikenal ataupun yang dibangun oleh BSD City, yang dikenal dengan kawasan yang ramah lingkungan. Ini berdasarkan riset saya loh Bu, terbukti dengan berbagai penghargaan yang diterima terkait tentang green development dan juga sustainability yang telah diterima BSD City. Sebenarnya apa sih Bu yang telah dilakukan nih hingga akhirnya berentet penghargaan itu bisa diterima Bu? Oke, jadi yang namanya sustainability, yang namanya green itu tidak bisa instan pastinya ya, dan itu harus dari semua aspek nih. Jadi nggak bisa misalnya kita cuma bikin satu kawasan perumahan aja yang green. Sementara di sini kan kita membangun sebuah city, sebuah city scale township lah kalau mau dikatakan. Jadi kalau mau dilihat tidak sekedar membangun gedung ataupun jalan saja, tapi juga dari mulai kawasan hunian hingga aktivitas warganya pun itu semuanya punya spirit yang sama nih untuk membangun sebuah komunitas yang green. Jadi developmentnya green, komunitasnya juga green gitu. Dan sampai saat ini di BSD sendiri itu memang seperti yang tadi disebutkan telah banyak menerima penghargaan ya gitu. Antara lain adalah sertifikat green buildingnya kita dari BCA, sama satu lagi dari Green Building Construction juga ada. Nah, selain dikenal dengan green living, ini BSD City juga disebut-sebut menjadi integrated smart digital city. Ini apa saja sih pengembangan ataupun fasilitas yang dilakukan oleh Sinar Maslen oleh BSD City ini? Smart digital city. Smart digital city, orang dengarnya aja udah smart digital city. Iya, jadi canggih banget Bu. Jadi udah city scale township gitu. Kemudian ada smart digital city gitu ya. Ini apaan sih ya? Jadi kalau dapat dikatakan tadi kan kita dari sustainability nih, kita baru nyebutin beberapa hal nih, green building dan lain sebagainya. Padahal di dalamnya itu tuh juga ada lagi nih fasilitas penunjang yang lain, misalnya kayak kita di beberapa tempat sudah pakai yang namanya solar panel, ya secara large scale gitu ya. Kemudian ada autonomous vehicle juga. Ya kan, jadi sebenarnya dari situ tuh udah kebayang nih, udah kebayang rasa digitalnya udah ada gitu ya. Kemudian untuk mengoperate-nya itu kita juga punya super app, One Smile app, itu bisa nanti semua residen bisa akses. Jadi mau let's say mau cek nih, kita mau makan di mana, resto yang lagi promo di mana, atau ini ada macet di mana, di perempatan mana yang traffic light-nya lagi stuck atau gimana, itu bisa dilihat dari satu super app itu. Kemudian kalau tadi nyebut-nyebut digital, kita juga punya yang namanya digital hub. Gitu loh. Jadi di situ nantinya akan menjadi tempat seperti Silicon Valley-nya Indonesia. Jadi company-company yang berbasis digital, startup itu semuanya nanti akan ada di situ. Juga kantor-kantor pusat dari Facebook, Google nanti akan ada di situ. Akan ngumpul di sini berarti. Betul, ya Bu ya. Jadi terbayang ya, udah modern, green, plus ada community-nya juga di sini. Itu akan membuat seolah-olah yang tinggal di BSD City itu sophisticated banget ya Bu ya. Kayak canggih, hidupnya sehat, udaranya enak. Berbicara tentang kenyamanan, tadi Ibu sempat menyinggung bahwa akan ada amusement park. Yes. Ada theme park juga yang mungkin akan ada nih dan dihadirkan di BSD City. Boleh dong dijabarin Bu? Jadi selain fasilitas-fasilitas yang udah ada ya, ya ada Ion Mall, ada Convention Hall, ya kan, ada Ocean Park, ada banyak lah ya fasilitas di sini. Ini bakalan ada 2 tempat gede nih yang bakal beroperasi. Yang satu akan beroperasi akhir 2023. Itu kerjasama antara Sinar Maslen dengan Cimory Group. Oh, oke. Cimory Dairyland pasti tahu ya. Tahu. Itu nanti temanya Farm Leisure Park in the City. Itu bakal hadir di BSD. Berarti lucu ya, bisa farming tapi nuansanya kota gitu kan, bisa ngerasain farming. 3,5 hektar. Oh, gede banget. Ya. Oke. Kemudian ada satu lagi, itu kerjasama dengan Jatim Park. Ya. Itu akan ada City Zoo di sini nantinya, Jatim Park, 12 hektar.
12 hektar City Zoo. Yes, jadi kebayang ya, seru banget ya bakalan ya. Jadi day to day-nya orang beraktivitas itu dari mulai sekolah, kerja, leisure, weekday, weekend, itu lengkap semua ada di Lengkap. sini. Jadi bukan cuman yang tinggal yang happy, visitor pun bakalan happy. Iya, Karena bakal di-entertain dengan macam-macam hal, salah satunya itu tadi, nanti bakal ada Iya. tempat Wah, gede. Nggak sabar ya, jadi nggak perlu kemana-mana ya, stay di BSD City aja, tapi semuanya dapat. Mau pendidikan ada, tempat tinggal ada, mall, entertainment, lalu bakal ada theme park juga gitu Akhir kan. 2023 dan awal 2024. Wah, itu Soon banget berarti. dicatat tanggalnya. Wah, ditunggu banget Bu inovasi-inovasi lainnya yang bisa lebih menyenangkan banyak orang lagi biar makin pada betah Bu di BSD City. Sering-sering ke BSD ya. Iya siap Bu, makasih banyak ya Bu atas Thank waktunya. you Mbak Syaf. Nah itu dia tadi pemirsa, fasilitasnya lengkap. Aksesnya juga memadai. Ini adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih properti. Dan BSD City sudah menjawab semua kebutuhan itu. Dan menjadi pilihan yang tepat bagi Anda. Jadi gimana? Langsung saja kunjungi BSD City. Saya Syafina Sasyar, CNBC Indonesia Beyond Business.